Halo teman-teman, selamat datang di channel Data 19 ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Data 19, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langkah menjumlahkan berbagai bentuk pecahan ada dua, yaitu pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama. Dan yang kedua, menjumlahkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis. Ini contoh yang pertama, 100% ditambah 4/5. Ada dua pecahan, yaitu persen dan pecahan biasa. Kita rubah ke bentuk yang sama, yaitu 100% adalah 100/100. Ditambah 4/5 sama dengan 100/100. Ini kan sama dengan 100 dibagi 100 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 4/5. Hasilnya 1 4/5. Nah, untuk satu hasilnya 1 4/5. Bagaimana kalau kita dengan cara yang lain? 100/100 bukan dibagi, tapi kita mengubah penyebut yang sama. Ini untuk cara yang pertama, kita buat cara yang pertama, maka kita hitung lagi dengan cara yang kedua. Masih tetap sama, 100/100 ditambah, di sini penyebutnya kita jadikan 100, maka 5 biar menjadi 100 harus kita kalikan dengan 20. Maka pembilangnya juga sama, kita kalikan 20, yaitu 80. Sama dengan 100 tambah 80, 180. Ini bisa kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama ya, per 100. Ini 180 punya 0 paling akhir, kita hilangkan dengan 100 yang paling akhir ini. Maka adalah 18/10. Ya, 18/10 kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 2. 10 juga sama, kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9/10 bagi 2, 5. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran 9/5? Kita hitung bersama-sama ya. 9 kita bagi dengan tembak pisau 5. 5 kali berapa? Mendekati 9 dan tidak boleh melebihi. Berarti kita kalikan 1. Ini 5, kita kurangi 9 dikurangi 5, 4. Maka dapat kita ubah ke pecahan campuran 1, kita tulis besar, per sisa 4, taruh sebagai pembilang, penyebutnya tetap 5. Nah, teman-teman bisa melihat dengan dua cara yang berbeda, hasilnya sama, 1 4/5. Itu untuk nomor 1. Kita masuk di nomor 2. 4/5 ditambah 0,5 ditambah 2/8. Di sini ada dua pecahan yang berbeda, yaitu pecahan biasa dengan pecahan desimal. Kita hitung 4/5, ubah menjadi pecahan yang sejenis atau sama, 5/10 ditambah 2/8. Kita buat KPK, kelipatan persekalian terkecil dari 5, 10, dan 8, maka ini dijadikan 20. 20, 5 ke 20 bisa, sedangkan 8 ke 20 nggak bisa ya, maka jangan ke 20, tapi kita rubah ini menjadi 40.
Lipatan terkecil yang sama adalah 40. 5 ke 40. Ini kita kalikan dengan 8. Maka 4 juga sama kita kalikan dengan 8, yaitu 32. Ditambah, penyebutnya masih 40. 10 biar menjadi 40, kita kalikan 4. Maka pembilangnya sama. 5 kali 4 adalah 20. Ditambah, ini juga masih 40. 8 ke 40 kita kalikan dengan 5. Maka pembilangnya 2 juga kita kalikan dengan 5, yaitu 10. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama dengan 40, maka pembilangnya tinggal kita tambahkan. 32 tambah 20, 52 tambah 10, 62 per 40. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2. 32 62 dibagi dengan 2 yaitu 31 per 40 dibagi 2 adalah 20. Maka kita rubah ke pecahan campuran. 20 kali berapa yang mendekati 31, yaitu kita kalikan 1, hasilnya 20. Maka 31 kita kurangi dengan 20 adalah 11 per 20. Itu untuk hasil yang nomor 2. Kita lanjutkan. Nomor 3. 4 per 5 ditambah 5% ditambah 1/3 per 4. Nah, di sini ada 3 bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yaitu 4 per 5. Ditambah, bentuk yang kedua adalah persen, berarti pecahan biasanya adalah 5 per 100. Ditambah 1/3 per 4, bentuk pecahan biasanya 1 kali 4, 4 ditambah 3, yaitu 7 per 4. Sama dengan, nah kelipatan yang sama antara 5, 100, dan 4, masing-masing kita rubah ke 100. Ini penyebutnya kita ubah ke 100 biar lebih mudah. 5 biar menjadi 100, kita kalikan dengan 20. Maka pembilang juga sama, kita kalikan dengan 20, hasilnya adalah 80. Kalau 100 ini masih tetap ya 5 sebagai pembilangnya. 4 ke 100 kita kalikan dengan 25. Maka pembilangnya juga sama, kita kalikan dengan 25 yaitu 175. Karena penyebutnya sudah sama dengan 100, maka tinggal kita tambahkan saja ya teman-teman. 80 ditambah 5, 85 ditambah 175 yaitu 260 per 100. Kita hitung saja dalam bentuk desimal ya, karena lebih mudah. Maka di sini 260. Ini nolnya ada 2 untuk 100, maka 1, 2, berhenti di sini. Tuh, maka hasilnya 2,60 atau 2,6 juga bisa. Itu untuk jawaban nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4?
Di sini ada 3 bentuk, yaitu persen, desimal, dan pecahan biasa. Maka kita rubah dengan bentuk yang sama, yaitu ke pecahan biasa dulu. 25 per 100 ditambah 2 per 100 ditambah 1 per 10. Maaf, untuk yang 0,2 ini bukan 100 ya teman-teman, tapi 2 per 10. Ini terlalu banyak nolnya. Tuh. Maka kita rubah saja penyebutnya yang paling mudah, kita jadikan ke 100. Maka untuk 25 ini masih tetap 25 per 100 ditambah, ini kita jadikan 100 penyebutnya. Nah, 10 ke 100 itu harus dikalikan dengan 10. Maka pembilangnya juga sama. Kita kalikan 10 menjadi 20. Ditambah, ini kita juga sama, diubah ke 100. Maka 10 ke 100 itu kita kalikan dengan 10. Maka yang atas pun juga sama, kita kalikan 10, hasilnya 10. Ini dihilangkan dulu untuk mempermudah teman-teman bisa melihat. Ini apakah ini dikalikan dengan 10. Maka pembilangnya juga sama, kita kalikan 10, di sini menjadi 10. Sama dengan, nah di sini penyebutnya sudah sama, 100, maka yang atas pembilang ditambahkan saja. 25 tambah 20, 45 tambah 10, 55 per 100. Sama dengan, kalau kita rubah ke pecahan desimal, itu mudah ya. 100, nolnya ada 2, maka 1, 2, maka menjadi 0,55. Itu kalau ke desimal. Kalau ke persen, berarti 55 per 100, artinya 55%. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, maka kita sederhanakan saja di sini. Ini dibagi 5 menjadi 11 per, pembilang kita bagi 5, maka penyebutnya juga sama. Kita bagi 5, yaitu 20. Nah, untuk nomor 4, bisa kita rubah dengan mudah menjadi 3 bentuk, ke desimal, persen, ataupun pecahan biasa. Itu hasil dari nomor 4. Nah, untuk nomor 5, ada 4 bentuk yang berbeda. 10% ini persen, 0,2 ini desimal, 3/4 pecahan biasa, 1/2 pecahan campuran. Maka cara termudah kita rubah ke pecahan biasa saja. Ini menjadi 10 per 100 ditambah 0,2 menjadi 2 per 10 ditambah 3 per 4 ditambah 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2. Di sini penyebut yang paling besar adalah 100, maka kita rubah saja menjadi 100 ya, karena 10, 4, dan 2 itu bisa kita jadikan ke 100. Ditambah, di sini kita penyebutnya jadikan 100 masing-masing.
Ini 100 dan yang keempat juga 100. Nah, kita hitung untuk penyebutnya 10, biar menjadi 100 kita kalikan dengan 10, maka pembilangnya yang atas 2 juga sama, kita kalikan dengan 10. 2 kali 10 yaitu 20. 4 biar menjadi 100 kita kalikan dengan 25. Maka pembilangnya 3 juga sama, kita kalikan dengan 25. 3 kali 25 yaitu 75. Sedangkan 2 untuk menjadi 100 kita kalikan 50. Maka yang atas juga sama, 3 kita kalikan dengan 50. 3 kali 50 yaitu 150. Karena penyebutnya sudah sama dengan 100, tinggal kita tambahkan saja. 10 tambah 20, 30, ditambah 75, 105, ditambah 150 menjadi 255 per 100. Kalau kita rubah ke bentuk persen, jadi 255%. Kalau kita rubah ke bentuk pecahan desimal, maka menjadi 2,55. Kita rubah ke bentuk paling terakhir, yaitu pecahan campuran, maka 100 kali berapa yang mendekati 255, kita kalikan 2, hasilnya adalah 200. 255 dikurangi 200, hasilnya adalah 55. Nah, per 100. Untuk pecahan campuran ini masih belum sederhana ya. Pada pecahan biasanya, maka kita sederhanakan masing-masing dibagi 5. Untuk penyebutnya dan pembilangnya kita bagi 5. Ini masih 2. 55 bagi 5 adalah 11. 100 dibagi 5, 20. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Ada 3 bentuk hasil akhirnya, jadi persen, desimal, atau pecahan campuran. Ya, teman-teman. Nah, pembahasan matematika pada penjumlahan berbagai bentuk cukup ini saja. Sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan matematika berikutnya. Sampai jumpa.